mulai. Pertanyaan pertama ya, udah ambil kuliah manajemen di jurusan? Udah. Oke. Nah, kalau di situ kan biasanya visi misi itu sebenarnya milik organisasi ya. Iya. Terus ketua eksekutif tuh biasanya cuma bikin policy, proker sama proyek. Nah, pendapat Nyoman gimana untuk itu? Jadi menurut aku sih kalau pemimpin berarti pemimpinnya ya manajernya ya di sini. Iya. Memang dia yang bertugas buat memanage keberjalanan dari sistem suatu produksi misalnya atau suatu sistem keberjalanan organisasi itu agar optimal, agar kerjanya efisien, agar hasil yang dihasilkan misalnya profitnya atau impact dari gerakannya itu bisa optimal gitu. Jadi memang tugasnya di sini memang mengkoordinir. Oke, nah berarti dari sudut tadi menurut Nyoman si manajer tadi atau si ketua tadi perlu nggak sih dia bikin visi misi sendiri? Perlu. Nah, sekarang untuk kemahasiswaan tetap perlu. Dijabarkan boleh? Yang visi yang saya bawa? Enggak, kenapa di kemahasiswaan seorang ketua yang naik itu perlu bikin visi misi instead of tinggal ngikutin visi misi organisasinya aja? Oh gitu. Jadi sebenarnya visi kalau untuk ranah kabinet ya, ranah kabinet itu sebenarnya seorang presiden harus punya arahan yang jelas. Sebenarnya kabinet di sini sebagai community organizer ini ingin membawa lembaga-lembaga yang di bawahnya ke arah mana sih gitu. Dan sebenarnya fokus di sini adalah yang menjadi dasarnya itu adalah tujuan dari perguruan tinggi itu sendiri, tujuan dari kenapa harus ada kabinet. Dari sini si ketuanya atau manajernya, ketua kabinet di sini tuh membuat visi yang memang dasar fundamentalnya itu adalah itu tadi. Visi misi dari si dasar filosofis yang ada di kampus ini. Oke. Ya udah, kita skip ke pertanyaan kedua ya, topik kedua. Kan katanya ITB nih ada yang bilang ITB itu gambaran Indonesia 20-30 tahun ke depan ya. Nah sekarang apa pendapat Nyoman kalau keterangan tadi, katakan istilah tadi dihubungkan dengan selentingan di mahasiswa yang katanya lebih gampang minta maaf daripada minta izin? Pendapatnya gimana? Lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Menurut saya sih mestinya ini relasinya gimana ya? Ya maksudnya kan kadang-kadang mahasiswa bikin kegiatan atau bikin apa, udah minta maaf aja ke satpam daripada ribet ngurus surat gitu. Oh, menurut saya sih enggak. Kayaknya bahkan kegiatan di himpunan saya pasti ngedahuluin minta izin dulu. Gitu, malah mestinya tuh di sini yang harus dibiayain di kampus ini tuh sebenarnya ya mengikuti aturan. Gitu. Jadi misalkan gini ya, ini yang sebenarnya terjadi hampir tiap tahun. Katakan Nyoman posisinya ketua kabinet nih, terus katakanlah diklat OSKM atau INKM, terus izinnya nggak beres on time. Terus mereka jalan sebelum izin rilis atau mereka akhirnya jalan bodong nggak ada izinnya. Nyoman sebagai ketua kabinet akankah memantau atau mendukung atau mungkin mencoba melobi ke LK atau SP ataukah akan minta stop dulu? Kalau menurut saya sih tugas saya tuh pasti harus melobi sih kalau urgensinya udah memang harus dilaksanakan pada tenggat waktu yang sangat sempit. Itu udah kalau misalnya bawahan sayanya udah nggak bisa buat manage itu, handle itu, berarti saya harus bisa melobi agar si acara ini terjadi gitu. Karena urgensinya ini kan membawa kepentingan bersama kan. Oke. Nah kalau dalam kasus lobbynya gagal, akankah melepaskan atau menahan dulu? Menahan dulu. Oke. Next pertanyaan selanjutnya nih menyoal tunnel nih. Mungkin ya kemarin ini hearing di tunnel. Nah tunnel ini kabarnya mau dibagi menjadi 3 zona perizinan dan seluruh kegiatan kemahasiswaan di sana itu harus ada izin surat termasuk latihan rutin dari unit manapun. Pendapat Nyoman gimana? Sebenarnya di sini aturan di sini kan harus kita patuhin gitu. Tapi kalau misalnya itu jadi ikutin dulu lah prosedur yang udah ada gitu. Dan dari situ kalau misalnya ada masalah barulah kabinet bantu untuk mengadvokasikan kayak gitu. Sekarang gini, di tunnel itu situasinya gini, ada unit-unit tertentu yang untuk berkegiatan rutin di sana harus izin setiap bulan bikin surat. Ada unit-unit tertentu yang selama ini enggak. Nah ternyata seharusnya semua pakai surat, jadi itu yang mau ditertibkan sekarang.
Kalau pendapat Nyoman gimana tuh? Mestinya kalau semua ada satu unit pakai surat, berarti semua harus pakai surat kan? Oke. Nah, kabinet sendiri yang menteri yang membawahi rumpun unit itu yang harusnya ngasih tahu nih si unit yang berkegiatan di sana buat melakukan prosedur yang sama gitu. Oke. Nah, sekarang next topik, ini topik hot ya, gerbang belakang. Nah, Nyoman pernah tahu atau dapat info nggak sih scope atau proyek di gerbang belakang tuh kayak apa, terus atau jumlah rantainya atau gimana, atau proyeknya akan seperti apa tuh, udah sempat dapat bocoran atau kabar belum? Yang saya tahu itu adalah bentar lagi ada gedung 4 buah apa yang dibangun Iya. baru ya. Dan sebenarnya penutupan gerbang belakang itu tujuannya untuk safety. Iya. Safety karena nggak boleh banyak lalu lalang mahasiswa di lewat gerbang belakang. Udah kayak gitu, ini juga mencegah. Sebenarnya ini emang safety sih tujuannya gitu, dan yang saya tahu itu. Nah, sekarang gini, kan kita tahu di gerbang belakang, di balik gerbangnya dibangun lagi PKL kan. Nah, apakah nanti setelah ada proyek si PKL ini akan baik-baik saja atau akan terganggu, dan menurut Nyoman gimana tentang itu? Sebenarnya kan zona ini kan zona yang nggak boleh ada PKL. Iya. Dan sebenarnya dari Pemkot pun pasti nggak mengizinkan kan PKL itu ada. Kita mestinya kabinet di sini harus ngasih tahu nih PKL bahwa ini tuh nggak boleh di sini, dan bisa advokasi ke rektorat agar dicarikan relokasi, dan bekerja sama sama Pemkot juga agar sebelum proyek ini jadi segera dipindahkan gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, terus ada ide nggak untuk memfasilitasi unit-unit yang sekarang tidak bersekre atau digusur gitu? Ada ide atau ada pendapat lain selain yang kemarin? Kalau misalnya yang di Altim mau digusur nih, selain kita bantuin nih cariin sekre di mana gitu ya lokasinya yang baru. Sebenarnya di sini yang penting itu adalah penyimpanan barang-barangnya. Penyimpanan barang-barang. Kalau orang sendiri di sini, kalau misal worst case yang nggak dapat lokasi pengganti, ya kita coba lobby nih si unit yang punya sekre yang cukup besar buat bagi ruangan dulu sementara sampai kabinet menemukan lokasi yang baru yang proper buat si unit tersebut. Oke, terus tadi itu maksudnya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau Nyoman nih misalnya jadi ketua kabinet ya. Nah, di mana sih Nyoman akan memposisikan katakanlah lembaga kemahasiswaan atau sarana prasarana atau K3L, atau kalau di generalisasi biasa dibilang rektorat akan diposisikan seperti apa atau di mana sih buat Nyoman? Kalau di rektorat ini misalnya dan semua lembaga itu, Semua lembaganya. menurut saya itu ada fungsi koordinasi gitu, dan di sini kabinet sebagai jembatan antara mahasiswa dengan lembaga-lembaga itu yang memang benar-benar di bawahnya rektorat gitu. Oke. Nah, kalau pernah nggak sih terbesit misalkan lembaga-lembaga yang dekat sama kabinet aja ya, katakanlah LK atau SP atau K3L diposisikan sebagai partner gitu? Pendapatnya kira-kira apa? Malah harusnya kayak gitu. Harusnya kayak Jadi gitu. kita saling membantu lah, kabinet membantu kerjaannya LK yang berhubungan langsung sama mahasiswa. Mahasiswa karena hubungan partner ini baik, hubungan mahasiswa mau koneksi ke LK pun gampang karena terjembatannya oleh kabinet. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir paling nggak enak sih sebenarnya pertanyaannya. Misalnya menjadi sebagai posisi ketua kabinet ya. Terus kegiatan di bawahnya terjadi sesuatu misalnya sampai katakanlah nggak enaknya ada yang mahasiswa meninggal gitu. Nah, Nyoman sebagai ketua kabinet akan memposisikan diri di mana? Akankah misalnya kan kalau terakhir kejadian Pak Brian ketua LK menghadap ke orang tua mahasiswanya, akankah Nyoman ikut sama Pak Brian, B ikut sama Pak Brian dan membawa orang-orang yang bertanggung jawab, katakanlah ketua panitianya atau kadif apanya, ataukah C mengkoordinasi aja di dalam kabinet, enggak dievaluasi di dalam dan minta tolong sama Pak Brian tentang masalah itu? Pak Nyoman gimana? Menurut saya di sini kita kan satu keluarga kabinet ya. Iya. Dan ada hubungan kalau kita tuh bak saudara lah walaupun kita tidak punya hubungan darah. Dan menurutku sih itu udah tanggung jawab moral. Seorang presiden tuh harus turun langsung, apalagi itu korbannya misalnya di kegiatan kabinet ya. Iya. Jadi bawa langsung penanggung jawabnya bersama Pak Brian juga, bersama saya juga langsung ketemu dengan keluarga, dan bahkan
bahkan kalau bisa misalnya kita ajak anak LFM buat kita video ini orang-orang di mana di kampus ini buat yang ikut belasungkawa. Kalau kita ini adalah satu keluarga dan ada satu anggota kita yang meninggal dunia kayak gitu. Oke.